P2H pelaksanaan perawatan harian adalah suatu kegiatan pemeriksaan unit yang dilakukan oleh seorang operator sebelum dan sesudah operasi. 4 langkah wajib yang dilakukan saat P2H. Pertama, pemeriksaan keliling unit sebelum engine hidup walk around. Kedua, pemeriksaan di atas unit luar dan dalam kabin. Ketiga, pemeriksaan setelah engine hidup. Keempat, pemeriksaan setelah selesai operasi. Tujuan P2H. Pertama, untuk mengetahui kondisi unit lebih awal. Kedua, memberikan rasa nyaman pada operator saat operasi. Ketiga, meminimalkan biaya perbaikan. Keempat, memperpanjang masa pakai unit. Kelima, agar unit selalu dalam keadaan prima. Blade berfungsi sebagai alat untuk mendorong material. Bit berfungsi untuk menyerok material agar masuk ke blade. Cutting edge berfungsi untuk memotong dan meratakan tanah atau material. Rod cylinder berfungsi untuk menyalurkan tenaga mekanis dari hydraulic cylinder. Silinder hidrolik berfungsi sebagai tempat untuk mengubah tenaga fluida menjadi mekanis. Cover radiator berfungsi untuk melindungi radiator dan komponen lainnya. Arm brace Berfungsi sebagai lengan tumpuan pada blade. Frame blade berfungsi sebagai batang penyangga dan menghubungkan blade dan badan dozer. Lag pin berfungsi untuk mengunci piniarem. Yoke cylinder berfungsi untuk mengunci silinder hidrolik. Adler berfungsi untuk membantu menegangkan atau mengendurkan trek dan meredam kejutan dari arah depan. Berfungsi untuk melindungi kerusakan track roller dan adler yang diakibatkan oleh benda-benda dari luar. Safety roller berfungsi untuk melindungi track roller dari kerusakan akibat benda-benda dari luar. Track seal berfungsi sebagai alas gerak pen pembagi berat unit ke permukaan tanah. Track link berfungsi untuk menahan berat dan tumpuan trek bagian atas. Recliner berfungsi untuk memisahkan udara kotor dan udara bersih. Exhaust berfungsi sebagai saluran pembuangan gas buang. Carrier roller berfungsi sebagai tempat tumpuan atau rel dari track roller sehingga unit dapat berjalan. Track frame berfungsi untuk sebagai dudukan dari komponen undercarriage. Track roller berfungsi sebagai pembagi berat unit ke track link. Final drive berfungsi untuk mengurangi rotasi dan meningkatkan torsi satuan. Sprocket berfungsi untuk meneruskan gerak putar dari final drive ke track link. Baterai box berfungsi sebagai tempat penyimpanan baterai. Indicator glass all hydraulic berfungsi sebagai tempat melihat atau mengukur level oli hydraulic. Hydraulic oil filler berfungsi sebagai tempat untuk menambah oli hydraulic. Transmission oil level ND transmission berfungsi sebagai tempat untuk pengecekan level oli transmisi. Starting motor switch berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus motor starting. Baterai switch berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus baterai. Emergency stop button berfungsi untuk memutus atau mematikan arus listrik ke mesin atau memutus arus fuel dengan cepat dan mudah. APAR berfungsi sebagai alat pemadam kebakaran api ringan. Strainer berfungsi untuk menyaring fuel dari kotoran kasar. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi. Water berfungsi untuk memberitahu suhu air radiator. Converter oil temperatur berfungsi untuk memberitahu suhu oli mesin. Hall meter berfungsi memberitahu jam kerja unit. Panel baterai indikator berfungsi untuk memberitahu jika baterai atau pengisian baterai bermasalah. Panel low pressure indicator berfungsi untuk memberitahu jika tekanan oli kurang dari yang dibutuhkan. Pedal gas
berfungsi untuk menaik dan menurunkan RPM. Pedal brake berfungsi untuk mengurangi kecepatan unit. Steering lever berfungsi untuk mengatur arah dan gerakan unit. Fuel control lever ini berfungsi untuk mengontrol RPM engine sesuai yang diinginkan oleh operator. Blade control lever ini digunakan untuk menaikkan atau menurunkan blade dan bisa juga untuk memiringkan blade ke kiri atau ke kanan jika dilengkapi dengan tilt blade. Work equipment lock lever ini digunakan untuk mengunel blade control lever ketika unit parkir. Selalu atur lever pengaman pada posisi lock. AC berfungsi untuk mendinginkan suhu ruangan di dalam kabin.